Arab. Akhirnya Nabi Muhammad untuk menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, secara otomatis beliau harus mengungkap secara tentang kehidupan bahwasanya saya juga turunan Ibrahim alaihi salam. Loh, kenapa? Karena Ibrahim itu pernah bertempat tinggal di Mekah. Namun Kanjeng Nabi menggulatannya enak langsung ditodokaken ning Gusti Allah, didhawuhi dening Allah Subhanahu wa taala, Muhammad jawab wong-wong Yahudi, Ibrahim pernah genain ning Arab. Apa buktinya? Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Fihi Muhammad todokaken ning Mekah ana tanda Ibrahim pernah genain ning Mekah. Apa salah satunya adalah bangunan Ka'bah. Ka'bah kiyen sing bangun Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada waktu Ibrahim bangun Ka'bah, Ibrahim ngedek watu ning jeblos. Akhirnya tapakan sikile Nabi Ibrahim ana ning watu kuwat. Sampai hari ini masih ada belum? Masih. Pokok beli ngantel takon ning wakaji sikilok mana? Masih ada tapakan sikile Nabi Ibrahim. Sebabnya Pak, sebagai bukti bahwasanya Ibrahim pernah bertempat tinggal di tanah Arab, dan Nabi Muhammad itu adalah turunan Ibrahim alaihi salam. Bahkan Ibrahim kuduwe anak ning Arab, sapa arane Ismail alaihi salam. Makanya ning kono dijelaskan wa'adna bila raibin inda bil ulumin nasabiyah. Menti mentoke baka adnan mentoke Ismail ila dhabihi Ismail isbatuhu wa muntama. Jadi ternyata ya Ismail keturunan Ibrahim alaihi salam. Berarti betul dong ya, betul anak Nabi ning wilayah Arab. Kenapa? Karena turunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Akhirnya wong Yahudi ndelongo, oh ternyata benar Muhammad itu turunan Ibrahim, berarti masih ada darah kenabian. Tapi kok anak ning Arab? Ya memang lahirnya anak ning wilayah Arab. Ya makanya dijaga sampai hari ini. Tapakan sikile Nabi Ibrahim masih tetap anak. Ya, jadi Islam itu masih menjaga tradisi kehidupan, masih menjaga sejarah kehidupan. Tapakan sikile Ibrahim masih anak. Tempatnya Ismail ning Arab masih anak beli, masih biarani Hijir Ismail. Tempatnya mboke Ismail waktu bulan di banyu bulak balik Sofa Marwah masih anak beli, masih tempat ketemunya manusia pertama dalam kehidupan dunia siapa? Bapak Adam karo Ibu Hawa. Ning diketemunya ning salah sawijine gunung, sing gunung mau diarani Jabal Rahmah. Ya wong kene bab sing mangkat haji pada dolan ning Jabal Rahmah, dolan pada miliki Jabal. Maksudnya Islam punya tradisi menjaga ya peninggalan kehidupannya wong tua. Ning kanan jaga, ning kene nek ditokaken kabeh. Dianggep sesat, dianggep kafir, dianggep musyrik. Kalau wong gawe kuburan wong itu kabeh itu sesat, ya priben-pribenan. Ya Nabi Muhammad itu menjaga tradisi ya orang tua sampai ditutup engkau sikile Nabi Ibrahim begini pernah nepak ning kene ki tempatnya Nabi Ismail zaman pengen maka diarani Hijir Ismail. Kin tempatnya mboke Ismail pada waktu bulan di banyu bulak balik ping pitu, maka disyariatkan sa'i bulak balik antara Sofa karo Marwah. Ningkana jaga tradisi, ningkana ya ngurusi nih peninggalan wong tua. Ternyata kan anak ini justru mengkafirkan kang endeke wong tua. Apa yang terjadi? Ya akhirnya pulang dengan sami gagal memahami sejarah kehidupan. Ketika manusia itu gagal memahami sejarah kehidupan, apa yang terjadi? Ideologinya akan hancur di dalam kehidupan. Kata wong baru sejarah yang ngandele percayanya yakin ya wong separuh-paruh begitu dibayar duit kebubar kabeh. Loh kenapa? Karena dia tidak punya pendirian di dalam hidup, dia tidak punya keyakinan di dalam hidup, sehingga semuanya dihitung dengan materialistis kehidupan. Semua hidupnya itu dihitung dengan harta dan tahta. Makanya begitu kanda tentang ajaran agama Islam, apa musuh pertama Islam? Musuh pertama Islam adalah materialistis. Jadi saja Kang Rasul jelas menyatakan di
di dalam hadisnya, idza azamat ummati dinaran wa dirhaman uhidat haibatan min haibatil Islam. Ketika umatku, kata Rasulullah, mengagungkan dinar dan dirham, mengagungkan harta, mengagungkan tahta, apa yang akan terjadi? Uhidat haibatan min haibatil Islam, akan dicabut kehebatan keislaman. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Makanya apa? Makanya belajar tentang sejarah kehidupan. Ibrahim mengenai oh ternyata Ibrahim genai ning Mekah, bahkan ning Mekah dua anak arane Ismail alaihi salam. Lah ning Palestina kan Nabi Ishak anak Ibrahim, bahkan Ibrahim bebek menengah ning wilayah Palestina. Jadi Palestina itu adalah turunan Nabi Ibrahim. Kok Ibrahim itu anak arane Ishak, Ishak itu anak arane Yakub. Dan siapa Yakub? Yakub itulah yang disebut oleh banyak orang yang disebut dengan Israel. Jadi Israel itu Nabi Yakub. Kok Nabi Yakub itu anak rolas, anak kang rolas kiyen sing becak bakal diarani Bani Israel. Dari Bani Israel itu siapa? Anak putune Nabi Yakub. Makanya bakal baca Al-Quran Bani orang Israel itu diberikan kelebihan oleh Allah. Duduk Israel kian. Hari Israel kian menegara bocah karepe dewek Israel kian. Yang dimaksud di dalam Al-Quran Bani Israel itu adalah turunannya Nabi Yakub sin rolas. Turunannya kan rolas, anak Aker, anak Nazid, anak Levi, anak Binyamin, anak Kohen, anak Yahuda. Konene Yahuda dua anak putu. Siapa? Ya Yahudi waran Bokua. Yahuda dua anak putu golongan Yahudi. Dari Yahudi ku golongannya Yahuda. Anak wadon. Lari Nabi Musa konene metune sing Levi dua anak arane Kohen dua anak arane Amr dua anak arane Imron dua anak arane Musa alaihi salam. Makanya ketika wa anni faddaltukum 'alal alamin, kenapa Bani Israel diberikan kelebihan? Karena dia turunannya Nabi. Lari Israel kin mau ana wong Jepange, ana wong Cinane, ana wong Etiopiane, iya kan? Ana wong Jerman. Kenapa? Karena Israel sekarang itu adalah negara, bukan turunannya Nabi Yakub. Jadi ketika Al-Quran berbicara tentang Israel, ya duduk Israel negara. Ya, makanya belajar sejarah untuk apa? Untuk menjawab tata kehidupan. Supaya apa? Supaya umat Islam yang ada dalam kehidupan kita ini jangan sampai gagal paham, nyalah-nyalahaken embeke wong tua, padahal bebeke beri paham. Ya termasuk penyebaran ajaran agama Allah Subhanahu wa taala karena di Indonesia Islam bisa sebar sampai tekan Kerawang, awite priwet. Iya delapan loh. Awalnya sih dicekan anak nenek Kerawang awalnya sebenarnya. Lah siapa? Syekh Kuro, Syekh Bayanila, garis miring Syekh Datul Kahfi, Ki Penderesan, ya pun kuniku wong emang. Siapa mana? Syekh Hasanuddin, daud tekan Indramayu arane Syekh Hasanuddin. Wong pira cekan kon ini dibaturi kalau sedulure telu maning, dadi ana wong papat. Ya, Syekh Hasanuddin, Abdurrahman, Abdurrahim, terus hijine Syarifah Baghdad. Hasanuddin nyebarakan Islam di wilayah Indramayu. Ya sawise ning Indramayu gawe masjid Indramayu, arane Masjid Sapo Angin Sadalu. Ya sawise gawe masjid Indramayu duwe murid bocah Cirebon wadon. Anake sapa? Anake Ki Gedeng Tapa Prabu Siliwangi lagi dolan ngulati batas kerajaan Pajajaran. Karena Pajajaran ku sampai tekan pinggir Indramayu, tekan tanah ketemu karo muridnya Syekh Datul Kahfi. Jadi ketemunya beli ning Kerawang, beli ning tanah ketemunya. Ya iya loh, kenapa dipindah ning Kerawang? Karena kerajaannya dekatnya ke sini, akhirnya dipindah ke wilayah Karawang. Makanya Syekh Datul Kahfi pindah Karawang. Ning Karawang diarani Syekh Kuro. Kenapa diarani Syekh Kuro? Karena beliau itu ahli dalam bidang bacaan, suarane enak, dadi kori. Akhirnya kori iku siji bakal pirang-pirang kuro.
Itu apa? Penyebar ajaran agama Islam. Jadi asalnya sing bermain dikit, mengenai kedua murid sing melu meng Karawang. Ya sapa? Karane Ki Jebuk Angrum konene balik maning menenge ana ning wilayah Indramayu. Siapa aja Kang Ki Jebuk Angrum itu adalah Ki Permana Kusuma dari wilayah Solo meluan Mang Syekh Datul Kahwi sampai tekan wilayah Karawang. Jadi penyebaran Islam itu lalat panjenengan sami subhanallah wa tantangannya pada waktu zaman pengen. Makanya wong tua kula lan panjenengan sami didik ngajarakan yang anak putune tentang ajaran agama Islam yang hari ini dikafir-kafirkan oleh anak cucunya sendiri. Kenapa? Karena mereka nggak paham. Ana wong taklilan bid'ah, ana wong marhabanan bid'ah. Lho nek taklilan iku carane wong tua bengen lagi nguruki anak putune. Maksudnya jangan sok wong tua-tua sing anane kecemak ora bisa maca Al-Qur'an, gelem belajar nang masjid beli. Gelem belajar nang masjid beli. Ya isin belajar dan masa kambul karo anake. Iya. Ya iya, akhirnya belajar beli. Beli. Lah primen kira-kira belajar yang ditawani mangsa gelem mah. Tapi wong tua pengen orang awani kompon belajar tapi dipaksa belajar. Caranya jangan, ya makanya digawe tahlilan. Pembelajaran secara paksa tapi beli terasa di paksa. Maksudnya jangan sok wong kesemek sing ora bisa ngaji, sing ora bisa maca Al-Qur'an, ora ilok salat bisa. Tapi begitu geletak tanggane ninggal dunia melu tahlil beli. Melu akhirnya muni beli. Imam mengucap Abdul dzikri taqarruban ilallah fa'lam annahu la ilaha illallah. Muni beli ning jabane. Muni berarti diburuki beli. Kerasa beli diburuki. Ora. Iya kan karena krungu, ya karena krungu akhirnya muni la ilaha illallah. Ya sekalipun tidak sepasih ustadz sing jero ya. Dari ustadz mah pasih la ilaha illallah, la ilaha illa sing jaga kan di mana? Illallah. La ilaha illallah, la ilaha alhamdulillah. Berarti bismillah muni. Iya kan? Iya diwuruki orang kerasa yang gua lagi diwuruki. Akhirnya tangga maning ninggal melu tahlil, tangga maning ninggal melu tahlil kumpul bala desa melu, tahlil acara mapak sri melu, tahlil acara sedekah bumi melu, tahlil ping patang puluh tahlilan kulhuni apa? Berarti bisa kulhu sing endi? Ayo serok ngomong abid amaning tahlil ya serok. Bisa kulhu oleh sing tahlil sih. Lamun beli tahlil, masa bisa-bisa hak sampai kapan tuh? Iya. Wah, iya makanya wong tua-tua ini kesembak takon. Wah, bisa maca Quran, beli. Anda sing ngapal, ya sing centek-centek mau bisa, kan kita ya. Iya. Surat Al-Ikhlas bisa beli kok. Ya ora weruh. Al-Ikhlas dulu, ora weruh kita mah. Al-Ikhlas beli apa? Beli. Kulhu lah, bakal kulhu apal sekarang kita tuh. Surat Al-Ikhlas beli apal, kulhu ne berarti oleh sing di uang kenal Al-Qur'an, uang guru Qur'an awite sing jadi tahlilan itu lagi buruk ya tak tutu. Lima itu buan sumpeng karo pandangan. Nah, apa ya kan lagi ngelinakan maksudnya bakal urip pengen selamat dunia sampai akhirat cegope kana apa tumpeng si jabat ya kuwen tuntunan sing lempeng tuntungan sing lempeng maka dialami tumpeng. Kenapa jangan tumpeng dialami tuntunan kang lempeng ya kan lagi buruk maksudnya jangan bilang sega tumpeng mah anak beli simpatik leo nah kapacet tumpeng mah ya dari tuntunan sing lempeng tuntunan sendiri kenapa karena digambarkan ke bapak urip pengen selamat cegope kana tumpeng maksudnya tuntunan sing lempeng apa ya sok dibaca dikit sega tumpeng segane ya beli batu sega pengen sega kulku diarani sega wudu. Sega wudu iya kenapa diarani sega wudu karena wong sing masak sega piyen beli kena ujul banyu wudu maka segane diarani sega wudu. Jadi wong bengen bakal masak sega ki pawon beli ditinggal dari banyu wudu dikit daun julet bawang dia kan serap berasnya ditongkoni sampai matangnya
sega bakal wudu lebat nembe ditinggal wudu maning terus balik maning makane segane barokah ake dongane beli kaya sega seiyeng yang masake bruk beras bruk banyu colok embung tinggi iya iya bakal ngomongin kenapa dia ada di sega wudu karena masak sega ini beli kena ujul banyu tuh kalau maning bakal go rasulan sing gawe pawon ki ana campinge wong rasul kan bismillahirrahmanirrahim niat sunatan rasul pawon iman tangtang Islam kukusane Siti Fatimah jangan seruah yo patang rasul dakwah campinge gitu makanya belajar ya dari tumpeng apa tuntunan sing kenapa tuntunan sing lempeng karena inti lagi ngurut ke anakku tuh segane sega iya sega tumpeng ki sega wudu katanya nasi wudu bid'ah pun nasi wudu kok tidak bisa nasi wudu jadi segane sega wudu lah maksudnya cakap ya uang bahkan kesan wudu harapan apa? Harapan? Lah siapa aja sembahyang? Ya sampai telengan pangangan ayam pangangan ayam yang wong tadi kasih gile beli kating kelawang ditekuk bener beli dikile ditekuk sewibine ditekuk endase ditekuk terus disumsepna kan kayak wong lagi apa so masih deh yakin masih ada tuntunan sing lempeng sing aran tumpeng apa gage banyu wudu lakonana jadi lagi ngelingaken siapa Kinki halo jadi lagi ngelingaken siapa Kinki